lisani yang mengucapkan amal. Hadirin wa hadirat jamaah salat Masjid At-Taqwa yang hormati majelis ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sareng-sareng ngaji bareng wong sami-sami ngaji bareng Ramadan belum sampaikan. Pada kesempatan ingkang barokah menika kita akan membahas 5 tingkatan sholat menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wonten kitab karanganipun beliau ingkang diwastani kitab Al-Wabil As-Sayyid min Al-Kalim At-Thayyib. Pilih surat kalau amal ibadah ingkang badhe ditangketaken minasani Allah Subhanahu wa taala pertama kalinya yang utama adalah menika salat kalawau wonten gangsal menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nomor sepindah ingkang diwastani tingkatan mu'aqab. Napa maksudipun tingkatan salat nomor sepindah ingkang diwastani tingkatan salat mu'aqab? Mu'aqab kalau maksudipun disiksa. Kenging napa sudah salat kok disiksa? Keranten salatipun dereng sempurna atau masih dalam keadaan lalai. Wonten Al-Qur'an didhawuhaken fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat masih celaka? Karena wudunya dereng sempurna, sholatnya dereng sempurna. Pramila menika perlu kita atus ngeten iki sami-sami belajar fikih hukum-hukum Islam, bagaimana tata cara wudu yang baik, bagaimana tata cara sholat yang baik. Tidak hanya sekedar kita sholat tetapi bacaannya belum sempurna, salat wudunya belum sempurna. Kalau memang kita tidak henti-hentinya belajar bersama, monggo cara wudu itu lebih insyaallah kita dan masjid di rumah saya atau di mana saja kita sama-sama belajar untuk menyempurnakan sholat kita biar kita tidak mubadir sholat yang kita lakukan. Termasuk sholat kita di masjid ini kita niatkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kepentingan lain-lain, karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali ingkang diwastani tingkatan sholat mahasab atau dihisab. Nah, nomor kali kalau tingkatan sholat syarat rukunnya wudunya, kemudian syarat rukunnya sholat sudah dipenuhi, tetapi tingkatan sholat ingkang nomor kali mahasab niku masih belum bisa melawan bisikan dari godaan nafsu, godaan setan wonten manahipun pikirane melayang ten pundi-pundi sing dipikirno sholat, tapi sing dipikirno itu masih pekerjaannya selak kesusu mulai kemudian mundur, pikirannya kemana-mana, tidak tenang, mikirkan pekerjaan nanti siang bagaimana, terus pikirannya masih dibisiki kalian setan, hatinya masih dibisiki oleh nafsunya, dibisiki kali setan, hatinya berambyang kemana-mana, belum kok fokus di tingkatan ingkang nomor 3. Dadosipun dihisab, dia kalah perang melawan hawa nafsunya, karena musuh yang terbesar adalah nafsu, dan nafsu wonten 7 sama kita bahas bersama. Di antara nafsu yang awon inggih menika nafsu amarah, nafsu lawamah. Kemudian bisikan setan, ada 10 macam setan, sudah kita pelajari semuanya, termasuk setan ingkang godho ketika saat wudu nggih menika namine walhan. Niku godho ketika kula panjenengan niku wudu, kadang-kadang orang yakin ulang malih. Nah itu ulang-ulang
ketika pada saat sholat kita digoda oleh setan yang disebut dengan setan kanzab, yaitu mengganggu ketika saat sholat. Kadang-kadang orang yang waktu sholat usoli di pikiran cenderung diputi mawon. Kita sadar bahwasanya innama bisyu'i wal faksani wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan kalau selalu menggoda ketika kita saat sholat, kalau ada azan, kalau setan mengayu terbirit-birit ketika sudah selesai azan kembali lagi menggoda kita. Makanya ketika kita sholat itu seorang imam menyampaikan sebelum sholat, sempurnakan sholatmu untuk tempat-tempat yang kosong itu tentang setan itu. Kamilah menikah, marilah kita untuk membersihkan hati kita, pikiran kita dari godaan syaitan supaya sholat kita tidak terkalahkan oleh bisikan syaitan. Hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa yang kami hormati. Lajeng nomor 3. Tingkatan sholat nomor 3 ingkang diwastani mukofar anhu, dihapus dosanya. Ini tingkatan perjuangan. Maksudnya tingkatan perjuangan. Ini sholatnya sudah sempurna, wudunya sudah sempurna, dan sudah bisa perjuangan dengan sungguh-sungguh melawan bisikan dalam hati, dalam pikiran. Meskipun sholat kalau perjuangan, artinya berusaha khusyuk bagaimana melawan bisikan setan dalam hati, dalam pikiran, termasuk menyempurnakan syarat rukunnya wudu, syarat rukunnya sholat. Dan yang ketiga ini yang dinamakan tingkatan sholat yang ketiga merupakan bunyi sampun saged melawan bisikan pikiran oleh bisikan dalam hatinya ini. Lajeng nomor sekawan ingkang diwastani tingkatan sholat mat sabun, diberi pahala sholatnya sampun khusyuk, yaitu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syarat hukumnya wudu sampun sae, syarat hukumnya sholat sudah sae, sampun bisa melawan bisikan setan dalam hatinya, dalam pikirannya, fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tidak tergoda oleh bisikan pikiran dan hatinya sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah khusyuk tetapi belum bisa mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan tingkatan matsabun atau tingkatan dalam ma'rifatullah muhasyafah. Sudah terbuka tabirnya tapi belum mampu melihat dumateng aksanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan nomor gangsal tingkatan muqarrab min rabbih. Syarat rukunnya sampun sae, syarat rukunnya sholat sampun saya, sudah tahu mana yang dibaca di dalam sholat itu, kemudian sudah mampu menghindari dari bisikan setan dari pikirannya, hatinya sudah khusyuk. Dan tingkatan yang kelima yang disebut dengan tingkatan mujahadah, muhasyafah yang disebut dengan musyahadah, sudah mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sholatnya khusyuk, seolah-olah sudah tabirnya sudah tidak menutupi melihat Allah, muhasabah. Kemudian yang kelima di sini adalah sudah musyahadah, sudah seolah-olah melihat Allah secara mata hati. Maka 5 tingkatan di dalam sholat ini, dan kita berusaha untuk menjadi sholat ini menjadi sholat yang baik. Kalau kita muhasabah, kita ingin melihat beberapa. Oleh karena itu, biar sholat kita ini tidak sia-sia, terus berusaha menyempurnakan sholat waktu, lebih-lebih bagi yang laki-laki, sholat yang sekitar masjid adalah sholat di masjid. Berusaha meskipun kadang-kadang ada repotnya namanya itu, tapi sekali-kali monggo saya mengajak diri saya sendiri untuk sholat berjamaah di masjid ini, karena utamanya sholat berjamaah di masjid adalah Allah menjamin rezekinya dan Allah menjamin nantinya akan mati husnul khotimah. Allahumma amin. Katakan materi yang telah disampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sempurnakan sholat kita, insya Allah akan menyempurnakan hidup kita. Allah akan menyempurnakan hidup kita semuanya, sehingga Allah menunjukkan jalan hidup kita, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Waalaikumsalam.